sahabat, kali ini saya sedang berada di Bendungan Kuningan yang terletak di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Keindahan alam dan pesona yang disajikan dari Bendungan Kuningan ini pasti akan mampu memanjakan perjalanan liburan Anda bersama keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja. Bendungan Kuningan yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021 ini terletak di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Bendungan Kuningan adalah salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air dalam skala nasional. Bendungan Kuningan juga memiliki manfaat, diantaranya akan mengairi daerah irigasi atau DI seluas 3.000 hektar yang terdiri dari DI Cilowong di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektar dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektar. Tidak hanya itu, bendungan ini juga bermanfaat sebagai pengendali banjir, penyedia air baku sebesar 200 liter per detik, dan pembangkit tenaga listrik sebesar 500 kW. Bendungan Kuningan memiliki luas 221 hektar dan dikutip dari website resmi BBWS Cimanuk Cisanggarung, Bendungan Kuningan ini setidaknya telah menggenangkan lahan seluas 377 bidang tanah seluas 11,1 hektar, meliputi 5 desa dan 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Ciberem, ada Desa Randusari, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapi. Sedangkan dari Kecamatan Karangkancana, ada Desa Tanjung Kerta dan Simpai Jaya. Nah, sahabat, di kesempatan kali ini yang akan kita cari tahu adalah kemana sih warga asli yang sebelumnya menghuni 5 desa tersebut. Dikutip dari website resmi PUPR bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan rumah khusus atau RUSUS sebanyak 444 unit untuk hunian relokasi masyarakat yang terkena dampak dari adanya pembangunan Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini. RUSUS itu sendiri dibangun di atas lahan seluas 9,8 hektar dengan tipe 28 kopel, serta dilengkapi dengan prasarana penunjang dan fasilitas umum. Sekarang kita langsung aja ke lokasinya untuk tahu lebih lanjut. Oke sahabat, jadi ini dia RUSUS atau rumah khusus yang kita bicarakan tadi. Bukti nyata dari pemerintah dalam merelokasi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan. Terlihat nyaman, sarana prasarananya juga terlihat cukup lengkap dan tertata. Dan semakin dirasakan semakin mirip kayak di kota. Kalau pengen tahu lebih lanjut, kita bincang-bincang dengan narasumber yang ada di Desa Kawungsari atau Perum Kawungsari ini. Yuk! Oke sahabat, kali ini kita udah bersama Pak Sekdesnya Desa Kawungsari dan alhamdulillah kita ketemu narasumber yang tepat buat ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang nih Pak soal dampak dari adanya Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini. Bapak, boleh kenalan dulu namanya siapa? Bapak Wisnu. Oke, Bapak Wisnu. Bapak Wisnu aslinya dari mana? Kawungsari. Dari Desa Kawungsari. Kalau untuk Perum ini sendiri alamatnya ada di mana sih Pak tepatnya? Tepatnya ada di objek Sukarapi, Desa Sukarapi, Bu. Oke, ada di objek Sukarapi, Desa Sukarapi. Kalau untuk masyarakat yang ada di Perum Kawungsari ini sendiri asalnya itu dari mana aja sih Pak? Atau dari Desa Kawungsari aja? Atau ada dari beberapa masyarakat lain yang dari desa lain yang juga ikut terdampak dari adanya Bendungan Kuningan? Oh, sebagian besar Bu, ini semuanya dampak dari Desa Kawungsari. Ada yang dampak dari Desa Randusari yang 2 RT sebanyak 83 kakak atau rumah. Yang dari Kawungsari 361 rumah.
Jadi total semuanya itu 440 rumah, Bu, yang disediakan pemerintah yang kena dampak program strategis nasional. Oke, itu yang berlokasi di sini, Pak? Yang berlokasi sekitar Desa Sukarapi, yang sekarang notabene menjadi Desa Kawungsari. Oke, iya. Kalau untuk rumah itu sendiri memenuhi kriteria masyarakat yang diinginkan nggak sih, Pak? Atas ganti dari pemerintah itu tuh? Alhamdulillah, Bu. Untuk warga kami sih, untuk masalah rumah kriteria sangat memenuhi. Alhamdulillah, karena ini program pemerintah, berarti pemerintah untuk memindahkan masyarakat kami yang dibilang bedol desa dari Desa Kawungsari lama ke Desa Kawungsari baru itu tidak berbohong, benar. Betul, bahwa ada penggantian untuk masyarakat kami ditempatkan di desa sini, Bu, Desa Kawungsari yang baru. Walaupun perumahan ini masih status pinjam pakai, belum diserahkan sepenuhnya ke masyarakat kami masing-masing. Berarti masih sistem pinjam pakai? Oke, belum sepenuhnya diserahkan. Kalau untuk itu sendiri, sistem pinjam pakai, apakah ada kendala dari masyarakatnya, Pak? Kalau dari masyarakat? Atau menerima saja? Kalau dari masyarakat sih tidak ada kendala, Bu. Cuman dalam pembagian sekarang masyarakat kami udah menempati masalah yang ada di dalam masing-masing. Cuman ada kendala sedikit-sedikit lah, masih bisa diatasi sama pemerintah desa setempat. Oke, kalau untuk fasilitas sarana gitu gimana nih, Pak? Ini kan dari pemerintah nih. Apakah listriknya memenuhi, airnya dan lain sebagainya itu, Pak? Kalau untuk fasilitas air, Bu, terutama yang utama belum mencukupi masalah air, malah kesusahan masalah air, Bu. Berarti air masih susah ya? Susah. Okay. Masih banyak masyarakat, masih banyak yang membutuhkan air bersih, terutama buat mandi, buat nyuci, itu masih mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten, daerah kabupaten. Iya. Sampai sekarang ini masih dibantu sama pemerintah Kabupaten Kuningan masalah air bersih. Terus masalah listrik, Bu, masyarakat kami kayak kebebanan sih, Bu. Karena gimana, setiap listrik itu kan sekarang sistem pakai token ya, Bu, tiap per minggu sekali. Iya. Masyarakat kami sangat keberatan tidak masalah listrik, Bu. Aturan masyarakat kami masih dalam pembenahan itu mengharapkan subsidi listrik dari pemerintah. Kenapa gini? Masyarakat kami itu dibebankan seminggu itu, kalau masyarakat biasa itu 50.000, Bu. Dalam satu minggu? Dalam satu minggu. Paling terat-teratnya 10 hari itu 50.000. Dikalikan 4 hari 150 itu, Bu. Di kecil-kecil itu 50. Bisa 200. Kalau masyarakat yang di rumahnya pakai kulkas, 2 atau TV, bisa seminggu bisa 70, 100. Itu sangat membebani, terutama air bersih. Yang kedua, listrik, yang ada di desa kita itu. Yang dibebani masyarakat itu, terutama air lah. Kalau masalah air kan, itu sangat membutuhkan sekali masyarakat kami buat mandi atau buat nyuci. Kadang-kadang kalau telat bantuan dari pemerintah Kabupaten Kuningan kan ngambil jauh ke tempat yang lain. Berarti jika bantuan dari pemerintah dalam masalah air itu telat, ngambilnya jauh. Berarti ngambil dari desa tetangga. Dari desa tetangga, Pak? Iya. Oke. Berarti untuk solusinya sendiri dalam masalah air itu sendiri ngambil dari desa tetangga. Iya. Kalau untuk listrik nih, Pak, listrik kan bisa dibilang kita mahal nih. Berhubungan dengan pendapatan. Terus sekarang juga pindah lokasi, pindah rumah dari Kawungsari lama ke Kawungsari baru di sini. Apakah ada kendala dalam mencari mata pencaharian seperti itu, Pak? Ya Pekerjaan. Jelas teh. Kalau kendala istilah mata pencarian, kalau bilang pemerintah saya alih fungsi ekonomi sangat jelas. Ya, sangat dampaknya sangat terasa sekali. Di sana mah kita bisa tani istilahnya.
dagang kemana-mana. Kalau dari sini kan otomatis yang ada sebagian kecil yang beli sawah juga kan jauh, Bu. Rata-rata masyarakat kami itu semenjak mendapat kompensasi dari ganti rugi bendungan itu pada nganggur, Bu. Nggak ada mata pencarian yang tetap. Setiap kali istilah ada perpindahan kemanapun, jelas setahun 2 tahun pasti dampak ke masyarakat jelas pasti ada, Bu. Berat untuk istilahnya memulihkan ekonomi dari semula itu. Berarti kendala dari mata pencaharian itu sendiri bagi masyarakat masih ada ya Pak, dan masih belum sepenuhnya ada solusinya ya, dan masih banyak yang menganggur gitu. Iya, masih banyak yang menganggur. Oke, kalau gitu Bapak, barangkali ada pesan dan harapan Bapak supaya kedepannya gimana, harapan Bapak deh pokoknya, entah itu masyarakat yang lain atau pemerintah mungkin. Nah, barangkali ada. Dari saya, baik pribadi maupun dalam pemerintahan desa, Mbak, untuk pemerintah ke depan, karena ini desa itu masih desa transisi ya, untuk transisi ke depannya, baik dalam bidang ekonomi atau dalam bidang pembangunan, kami harapkan terutama dalam alih fungsi ekonomi, pihak pemerintah terkait itu selalu memperhatikan atau mempercepatlah istilahnya apa yang diajukan oleh pemerintah kami itu harus segera tindak lanjuti kemauan dari desa itu. Karena gimana, ini pindah ke sini itu bukannya kemauan masyarakat kami, ini program pemerintah pusat yang dinamakan PSN, Program Strategi Nasional. Untuk itu kami mohon kepada baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam bidang alih fungsi ekonomi itu tetap desa kami itu harus selalu diperhatikan, Bu. Karena kita itu harus saling mendukung. Kita mendukung program pemerintah untuk menjadikan program Bendungan Kuningan, kita dukung 100% karena ini program pemerintah, kita harus ajukan. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat yang kena dampak bendungan. Bukannya bahwa dampak bendungan itu enak, dapat uang ratusan juta, miliaran, itu sih relatif, Bu. Namanya uang, dalam sekejap pun bisa habis. Baik, ya. Terima kasih Bapak sudah mau berbincang bersama kami. Dan sahabat, itulah tadi bisa kita dapat poinnya bahwa dengan masyarakat mendukung program pemerintah, pemerintah juga harus tetap mendukung secara berlanjut kepada masyarakat. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah mau berbincang bersama kami, dan itulah perbincangan kami bersama Bapak Wisnu, Sekdes dari Desa Sukarapih atau Kawungsari. Iya.